Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Basri Belahdia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Padang Barat, Kabupaten Bogor, Sulawesi Tengah. Kali ini saya ditemani Ibu Martin. Beliau adalah guru prakarya di SMP Negeri 1 Padang Barat. Assalamualaikum Ibu Martin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Jadi saya nanti akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik. Ya Bu, adapun tujuan diadakan supervisi praobservasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan hari ini. Praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan Bu yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan yang akan Ibu capai. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua. Satu, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kerajinan limbah lunak. Dua, peserta didik dapat memahami perbedaan dari limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau observasi? Baik, untuk area pengembangan ada dua, yaitu satu, pengetahuan. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kerajinan limbah lunak. Dua, keterampilan. Peserta didik dapat memanfaatkan limbah lunak organik atau anorganik. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu capai, baik strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik. Dan untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Untuk metode, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, jadi strategi yang Ibu gunakan di dalam kelas berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di kelas? Ya, untuk media pembelajaran saya akan menggunakan berbagai contoh limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Kemudian LKPD, media presentasi PowerPoint, proyektor, dan juga laptop. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa dan kapan? Rencana saya akan melakukan observasi pada hari Senin. Jadi pada hari Senin saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Baik, Pak. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik, Pak. Ya, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media yang saya gunakan pada pembelajaran nanti. Baik, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pra-observasi dan sampai bertemu pada kegiatan observasi pembelajaran di kelas hari Senin. Baik. Demikian percakapan kita hari ini, dan sampai jumpa di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Alfa atau sakit? Alfa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya.
Mana semangatnya? Dan selalu semangat. Luar biasa. Ya, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Ya, siapa yang bisa menjawab apa itu limbah? Ya, silakan Suci Wulandari. Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai, yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Ya, luar biasa. Ya, jadi limbah adalah suatu sampah yang dihasilkan oleh manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif untuk kita semua. Ya, kemudian untuk materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi kemarin, yaitu kerajinan limbah lunak. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kerajinan limbah lunak dan memahami perbedaan dari limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Ya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok limbah lunak organik, dan kelompok 2, kelompok limbah lunak anorganik. Ya, sebelum kita mengerjakan tugas, terlebih dahulu bentuklah kelompok seperti kelompok sebelumnya kita bentuk dalam kelas sehari-hari. Silakan. Lunak organik itu adalah limbah yang mudah terurai atau mudah membusuk, ya. Sedangkan limbah lunak anorganik adalah limbah yang tidak mudah hancur, tidak mudah busuk, bahkan tidak bisa terurai. Jadi, dari pengertiannya tersebut, kalian bisa memahami apa itu limbah organik dan limbah anorganik. Ya, paham kelompok 1 sudah paham? Paham. Kelompok 2? Ya, jadi kalian menentukan contohnya limbah lunak organik, limbah lunak organik contohnya kertas, ya. Dari kertas itu kerajinan apa yang dapat dihasilkan? Itu contohnya. Kemudian limbah lunak anorganik juga cirinya limbah tersebut tidak mudah terurai, tidak mudah hancur, atau tidak mudah membusuk. Jadi limbah apa yang bisa kalian isi dalam tabel lembar kerja ini? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 1 juga sudah? Siap? Siap. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, selanjutnya kalian maju untuk memaparkan tugas kelompok kalian. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 2 siap juga? Ya, yang pertama maju yaitu kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan Tugas hasil. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dari jenis limbah lunak organik yang akan dipaparkan oleh teman saya Muhammad Fikeko Aprilio. Baik,
Saya akan memaparkan tugas kelompok kami, yaitu kelompok 1, kelompok organik. Limbah stik es krim. Limbah stik es krim bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti tempat pulpen atau wadah penyimpanan. Lanjut. Baik, adakah teman-teman ingin bertanya? Saya. Apa itu stik es krim? Menurut saya, stik es krim termasuk dalam jenis limbah lunak organik karena limbah tersebut mudah hancur atau mudah terurai. Ya, lanjut. Kalau nomor 2. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, itulah penampilan dari kelompok 1. Silakan. Apakah sudah siap? Ya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami dari limbah lunak anorganik yang akan dipaparkan oleh teman saya Hafifah A.R. Rofiwan. Ya baiklah. Kami dari Saya akan memaparkan. Saya akan memaparkan tugas kelompok kami kerajinan limbah lunak anorganik. Jenis limbah lunak anorganik, plastik, gas, ale-ale, pipet, dan sejenisnya. Ciri-ciri produk kerajinan. Limbah plastik, gas, ale-ale, pipet, dan sejenisnya bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti tas, kaplas sedotan, bunga hias, dan masih banyak lagi. Kerajinan yang biasa dihasilkan dari limbah plastik tersebut, tempat pulpen atau wadah penyimpanan. Ya, jadi itulah hasil dari kerja kelompok 2, yaitu kerajinan limbah lunak anorganik yang dapat dihasilkan dari gelas plastik, yaitu apa? Yaitu tas, sedotan atau lanjut. Baik, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya, apa itu limbah plastik? Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, jadi itulah hasil dari tugas kelompok limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Dari hasil pemaparan kalian, alhamdulillah kalian sudah bisa membedakan apa itu limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jadi sekali lagi, limbah lunak organik adalah limbah yang mudah terurai atau mudah busuk. Sedangkan limbah lunak anorganik adalah limbah yang sulit terurai atau tidak mudah membusuk. Ya, contohnya seperti kotak kemasan atau gelas-gelas plastik seperti gelas ale-ale. Ya, bahwa limbah tersebut tidak dapat hancur bahkan dalam hitungan tahun. Begitupun dengan limbah lunak organik. Limbah lunak organik paling banyak dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan. Ya, jadi sebelum kalian melakukan pengolahan limbah, terlebih dahulu kalian akan melakukan prinsip 3R, yaitu prinsip 3R ini dilakukan sebelum kalian mengolah limbah atau mengolah sampah, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle yaitu mendaur ulang. Ya, reduce mengurangi. Jadi ketika kalian mengolah sampah terlebih dahulu, kalian harus meminimalisir sampah, ya. Sampai atau limbah yang akan kalian gunakan harus dipilah dan dipilih terlebih dahulu. Sedangkan yang
reuse menggunakan kembali, bahwa limbah atau sampah tidak semuanya bisa digunakan. Jadi dipilih dulu limbah yang mana, apakah ini masih baik untuk dijadikan kerajinan atau tidak. Kemudian recycle, yaitu memiliki nilai ekonomis. Ya, ini perhatikan di layar, ini adalah perbedaan dari sampah organik dan sampah anorganik. Jelas? Terlihat dari tempat duduk kalian. Jadi di sini bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Sedangkan anorganik bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Ya, jadi di sini sekali lagi sampah organik yaitu sampah yang mudah hancur, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah hancur. Ya, dari pemaparan tentang limbah lunak, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari materi pertama hingga materi prinsip 3R? Saya, Bu. Ya, silakan Muhammad Fikri. Kesimpulan menurut kami, alhamdulillah, dengan mempelajari materi hari ini, kami dapat memahami bahwa limbah yang selama ini tidak ternilai, bahkan menjadi dampak negatif, ternyata bisa kita manfaatkan menjadi suatu kerajinan yang bernilai atau yang indah, dengan cara yang kreatif. Ya, jadi itulah kesimpulan dari Muhammad Fikri. Bahwa dari materi limbah lunak, kita semua bisa tahu bahwa sampah yang selama ini menjadi dampak negatif untuk kita semua ternyata bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan yang indah dan bernilai ekonomis. Sudah paham sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah? Sudah paham kan? Ya, kemudian dari pembelajaran ini siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya selama pembelajaran dimulai sampai selesai? Kami, Bu. Dari kelompok 1? Ya, silakan. Ungkapan perasaan menurut saya dan kelompok saya. Pada pembelajaran kami telah membuat kerajinan dari jenis limbah lunak organik. Dan alhamdulillah kami sangat senang karena telah belajar membuat kerajinan dengan menggunakan prinsip 3R ternyata sangat membantu. Dan kami sangat bersyukur karena dalam pembelajaran prakarya sangat banyak hal-hal yang menyenangkan dan banyak ilmu yang bisa kami dapatkan. Dan terkhususnya berguna dan bermanfaat. Dan alhamdulillah kami sangat paham tentang apa itu limbah dan apa itu kerajinan. Ya, luar biasa. Ya, jadi sekali lagi sebelum kita melakukan pengolahan, kita terlebih dahulu menerapkan prinsip 3R. Ya, siapa yang bisa mengulangi apa itu prinsip 3R? Prinsip 3R. Silakan. Reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Ya, jadi alhamdulillah sudah bisa paham apa itu 3R. Itulah materi kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh teman kalian Muhammad Fikri.
Amin ya Rabbal Alamin ya. Sekian dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Basri Belahdia SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Padang Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya ditemani Ibu Martin, guru prakarya SMP Negeri 1 Padang Barat yang telah diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Bapak Supriyadi SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Pak Supardi. Assalamualaikum Ibu Martin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya, karena belum terbiasa, saya merasa terganggu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya baik, jadi ya Ibu bisa berjalan dengan baik. Kemudian Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan. Ya, kalau tahapan, saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan yaitu pengetahuan peserta didik, menguraikan dan menjelaskan pengertian kerajinan limbah lunak. Dan untuk keterampilan, peserta didik dapat memanfaatkan limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Ya, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah dilakukan dalam kelas atau bagaimana, Bu? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Oh ya, baik Bu. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan juga dengan baik, namun masih ada kekurangan. Jadi menurut Ibu, apa sih kekurangan yang mungkin atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru lain juga. Dan masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mungkin apa mereka hanya mengandalkan teman atau bagaimana, Bu? Ya, betul Pak. Nah, kira-kira ya, hal itu kenapa bisa terjadi, Bu? Apa mereka kurang aktif atau karena mereka kurang terlibat? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah peserta didik yang terlalu banyak pada setiap kelompok, tetapi saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, misalnya visual, auditor, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Nah, baik, itu adalah rencana Ibu ke depan. Pada saat nanti proses pembelajaran, ya, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin, ya Bu. Ya, jadi saya tunggu cerita-cerita Ibu apa nanti bisa direalisasikan atau tidak. Kemudian kira-kira kapan ya Bu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin minggu depan Pak, pada pembelajaran selanjutnya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik Pak. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan
kepada Pak Supardi sebagai pengajar praktik untuk bisa memberikan umpan balik atau tanggapan terkait atas jalannya percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Martin. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Martin sudah melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan pra dan observasi. Nah, menurut pengamatan saya, alhamdulillah berdasarkan percakapan antara Pak Basri, Pak selaku calon guru penggerak angkatan 9, Bapak sudah menanyakan kembali area pengembangan yang sudah dilakukan pada saat pra, sehingga Ibu Martin juga menjelaskan dengan lugas area pengembangan yang beliau lakukan di dalam kelas. Itu yang sudah tercapai untuk saya amati tadi. Untuk yang menyampaikan catatan hasil observasi kemarin itu sudah dilakukan juga. Artinya di dalam area pengembangan itu waktu observasi kan sudah dilakukan, sehingga tadi percakapan itu juga terjadi. Kemudian ada tambahan-tambahan yang sudah dilakukan oleh Pak Basri, yakni menanyakan tentang kapan tindak lanjut yang akan dilakukan. Itu sudah tercapai alhamdulillah. Tinggal dari Ibu Martin lagi apakah itu akan dilaksanakan secepatnya atau seperti apa. Barangkali itu saja Pak. Untuk area di pasca observasi sudah cukup baik. Untuk pengembangan berikutnya kita sama-sama melakukan perbaikan ke depan, baik TGB maupun rekan guru yang ada di sekolah. Saran saya Pak, silakan ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lain ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan penggerak. Jangan pernah sungkan untuk berbagi, begitu juga guru. Jangan sungkan untuk bertanya kepada yang tidak tahu. Barangkali hanya itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan yang telah disampaikan oleh Bapak selaku pengajar praktik. Baik dalam rangkaian supervisi akademik, ya, kita sudah selesai dari percakapan pra observasi, pasca observasi. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Supardi selaku pengajar praktik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Martin sebagai guru yang telah diobservasi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.